Dan tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW ini semua madhab sudah sepakat. Dan ini umumnya cuma ada di Indonesia biasanya. Orang kalau salam ngusap wajah gitu kan. Gerakan yang sholat yang benar ini dimulai daripada pengaturan shaf terlebih dahulu. Dan shaf ini teman-teman sekalian, tolok ukurnya adalah tumit, bukan ujung jari-jari telapak kaki depan. Jadi kalau telapak kaki kita ibaratnya seperti telapak tangan saya ini, maka yang jadi tolok ukur bukan ujung jari-jari. Banyak orang ngatur shaf jari-jarinya sejajar sama teman di sebelah. Ini keliru nih. Yang sejajar itu tumitnya. Karena kalau tumit sejajar, walaupun jari yang di sebelah ini kena telapak kakinya lebih besar maju, nggak masalah. Karena nanti kalau tumitnya sejajar, coba perhatikan dari belakang shaf. Kalau kita lagi di shaf kedua, misalnya ada orang di shaf pertama, kalau tumit yang jadi patokan, maka pasti sejajar semua tuh. Tapi kalau yang mereka jadikan patokan adalah jari-jari depan, maka di belakang pasti ada yang keluar dari shaf, gitu kan? Makanya di zaman Nabi SAW jadikan patokan adalah tumit seseorang. Dan memang para sahabat meriwayatkan kepada kita, kalau kami mendengarkan iqamah di zaman Nabi SAW, iqamah salat, maka kami pun mempertemukan tumit kami dengan tumit teman kami. Tumit sama tumit ketemu. Jadi kakinya, telapak kakinya jangan seperti kipas gini ya, tetapi dibuka tumitnya sehingga semuanya menghadap ke depan. Para sahabat mengatakan kami membuka tumit-tumit kami, mempertemukan tumit-tumit kami. Jadi tumit sama tumit ketemu sama teman di sebelah, sehingga membuat betis kami bertemu, betis para sahabat, dan membuat pundak kami bertemu, otomatis. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidakkah kalian mengatur saf sebagaimana malaikat mengatur safnya, gitu kan? Mereka merapatkan. Dalam riwayat lain dikatakan, saya ya, diperlihatkan oleh Allah syaitan yang masuk di antara celah-celah saf. Sedikit saja ada celah sudah masuk syaitannya, yang akhirnya menggoda kehusyuan sholat musolli tadi. Makanya ini harus dijaga dari dari takbir pertama sampai rakaat terakhir. Jangan sampai rakaat pertama, rakaat kedua nyambung tumitnya, tapi rakaat ketiga, keempat kemudian buyar gitu kan. Itu godaan syaitan. Maka mengatur dari saf. Dan tolok ukur saf adalah pundak kita. Pundak ini. Gak usah lebih dari pundak. Pundak saya selebar ini misalnya, maka telapak kaki saya buka selebar pundak saya saja, cukup. Gak usah lebih daripada itu. Jadi jangan sampai terlalu lebar kakinya, jangan juga terlalu kecil, ya sempit. Maka itu sudah cukup. Dan ada, saya praktikkan di YouTube ada, kalau antum ketik catat cara sholat, nama saya kemudian catat cara sholat, saya praktekin dan Akhdiarto dan teman-teman sudah mengambil gambarnya. Bagaimana pada saat kita mengatur sesuai dengan pundak kita saja, itu sebenarnya sudah cukup untuk semua gerakan sholat, termasuk pada saat kita sedang sujud, kita sedang duduk di antara dua sujud, tahiyat pun sama. Jadi mulai dari pengaturan shaf, gitu kan. Kemudian yang kedua, semua gerakan sholat yang disunnahkan oleh Nabi SAW, seperti misal dimulaikan dengan takbiratul ihram, selalu anjuran Nabi SAW semua jari-jari rapat, tidak ada yang direnggangkan, tapi semua dirapatkan, semuanya ditegakkan seperti ini. Lalu kemudian dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menegakkan seluruh tubuh sehingga ruas tulang belakang tertarik. Jadi kita tegak, kemudian mata kita diarahkan ke tempat sujud, jangan tutup mata, gitu kan? Karena Nabi SAW menganjurkan dan mengatakan Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terarah ke tempat sujudnya. Syaitan biasa mengajak kita untuk tutup mata dengan alasan lebih khusyuk. Sama sekali nggak khusyuk, itu bohong, itu dusta dari syaitan. Antum khusyuknya 1-2 detik, 5 detik, setelah itu menghayal. Ini lebih lagi kalau orang sudah tutup mata, dibisikin sama syaitan kau akan lebih khusyuk, lalu tambah lagi sholatnya sir, sholat duhur, suaranya dihilangkan, tidur sekalian, gitu kan. Jadi mestinya nggak boleh. Sholat sir pun, sholat yang duhur dan asar itu sir artinya ngecilin suara. Dia harus keluarin sesuai dengan ya dia dengar, sampai dia dengar pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Dia dengar sendiri. Jangan hilangin, jangan dibaca dalam hati. Jadi dalam sholat baca dengan suara, walaupun sholat duhur dan asar sir sifatnya mengecilkan, diikutkan dengan mata yang dibuka ke tempat sujud, jangan dialihkan. Tadi hadis berbunyi Allah terus memandang wajah seorang hamba selama dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Kemudian telapak tangan ini ujung jarinya disejajarkan dengan pundak atau kuping, gitu kan?
dan dimajukan sedikit dari arah dada, kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar. Tentu tangan kirinya saya juga akan seperti ini. Ini bisa sejajar dengan pundak dan ini ditarik, ruas tulang belakang terasa tertarik dan seperti ini. Allahu Akbar. Ada jarak antara pundak sama telapak tangan. Jangan terlalu ditarik ke belakang, jangan juga terlalu maju ke depan, tapi ada jarak yang kurang lebih kita merasa sudah cukup. Atau dinaikkan sedikit sejajar dengan kuping. Dan ini telapak tangan yang seperti ini teman-teman sekalian adalah standarnya. Ini standarnya. Jadi nanti Allahu Akbar takbiratul ihram, pada saat mau ruku kita juga Allahu Akbar lagi kan? Kembali lagi ke gerakan ini dasar Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kembali ke gerakan yang sama nih, gitu kan? Kemudian juga pada saat bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, setiap kali selesai 2 rakaat dianjurkan untuk mengangkat tangan lagi, karena dianggap hukum sholat awalnya semuanya 2 rakaat. Waktu pertama Isra Mi'raj, 5 waktu sholat itu semuanya 2 rakaat. Nanti setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah barulah berubah rakaatnya seperti yang kita tahu sekarang. Duhur ditambah, duhur dan asar dan isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat, dan subuh yang tetap dengan hukum yang awal gitu. Maka setiap kali berdiri dari rakaat kedua itu dianjurkan Allahu Akbar, mengangkat lagi tangan. Nah, mengangkat tangannya seperti ini lagi, gitu kan? Jadi sama. Pada saat sujud pun sama. Antum meletakkan telapak tangan di bawah itu sama dengan takbiratul ihram, sejajar dengan ini atau dengan kuping. Maka diletakkan di tempat sujud sama posisinya, gitu kan? Sama posisinya. Ini gerakan takbirnya. Kemudian tadi mata dilihat ke tempat sujud, kemudian dadah dibusungkan ke depan, tulang rusuk terasa tertarik, baru Allahu Akbar. Lalu sunnahnya mempertemukan antara punggung bagian dalam telapak tangan kanan dengan punggung bagian luar telapak tangan kiri. Seperti ini diletakkan. Atau telapak tangan kanan memegang telapak tangan kiri, seperti ini, dipegang. Atau di punggung tadi ya. Dan diletakkan di awal dada. Jadi tidak terlalu di atas, tidak juga di bawah, tapi kurang lebih di atas ulu hati ya. Jadi kita bisa mencontohkan seperti ini. Allahu Akbar ya. Atau Allahu Akbar seperti ini. Nanti insya Allah di akhir pertemuan sebentar, kalau memang butuh saya praktekin, saya akan praktekin nanti di depan teman-teman. Tapi yang jelas seperti ini takbiratul ihramnya. Kemudian setelah kita letakkan di dada kita, pundak nggak usah ikut naik, ya ini biasa saja seperti ini. Jadi akan sangat beda sekali kalau kita melakukan sunnah Nabi dengan bukan sunnah Nabi. Saya kasih contoh. Orang kalau misal mengikuti sunnah Nabi, mengatakan misalnya Allahu Akbar, meletakkan telapak tangan di sini. Pasti beda sekali dengan orang yang begini. Ada orang yang begini ya. Ada orang yang begini. Saya tidak tahu apa alasannya. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang begini ya. Jadi beda sekali. Allahu Akbar di sini. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba praktekin, akan antum merasakan manfaatnya, gitu kan? Kemudian mulailah kita membaca. Tentu saya tidak praktikkan sekarang bacaannya iftitah, baca Al-Fatihah. Iftitah ada 7 macam bacaan. Kemudian kita ruku sama Allahu Akbar, ruku. Ruku ini disunnahkan menggenggam lutut. Jadi tangan kanan dan kiri menggenggam lutut kita. Lalu kemudian kalau yang saya praktikkan, teman-teman juga bisa praktikin. Coba kalau ada cermin di kamar tidur sana, di kamar rumah kita, perhatikan, coba turunkan ya punggungnya dan rata. Ciri-cirinya adalah otot paha belakang kita terasa tertarik. Dan coba lihat ya, seperti itu. Karena dikatakan dalam hadis Nabi SAW, kalau ruku, itu kalau ditaruh pun air di punggung beliau tidak tumpah. Wadah air tidak akan tumpah. Karena rata sekali. Jadi jangan turun, jangan juga naik. Caranya nanti saya katakan tadi, bisa dilihat di cermin. Saya pernah perhatikan begitu dan Alhamdulillah saya berhasil gitu kan. Ini pengalaman pribadi. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, sama, bangun dari ruku, tegakkan semua badan, lalu kembalikan tangan seperti begini. Nah, khusus Sami Allahu liman hamidah di i'tidal ada 2 cara. Sami Allahu liman hamidah bisa kembali ke dadah lagi, atau Sami Allahu liman hamidah kembali ke samping kanan dan kiri telapak tangan. Ini beranjak daripada satu hadis sebenarnya yang membuat ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah bunyi hadisnya begini. Nabi SAW kalau bangun dari ruku, maka seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Bahasa seperti semula ini adalah, maksudnya pendapat pertama bilang sesudah takbiratul ihram.
Jadi kalau habis Allahu Akbar kan tangannya di dada. Maka mereka mengatakan yang dimaksud kembali seperti semula adalah begitu bangun dari ruku maka kembali seperti semula seperti kalau habis takbir. Jadi sami Allah liman hamidah letakkan di dada. Kemudian yang kedua mengatakan sebelum takbir tangannya ke kanan kiri dulu, kemudian baru Allahu Akbar. Dan ini dua-duanya benar, jangan ada saling menyalahkan, karena beranjak daripada hadis yang sama, cuma penjabarannya saja yang berbeda. Dan saya sarankan, Allahu alam, yang saya ambil juga dari beberapa pendapat seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau sering kali menyebutkan kalau dalam bab sholat itu kalau ada khilaf di antara ulama yang beranjak daripada dalil yang sama, semestinya setiap muslim melakukan dua-duanya. Karena dalilnya jelas, sehingga dia mendapatkan pahala yang ini, mendapatkan pahala yang itu. Yang penting dalilnya jelas, gitu kan. Dan memang dalilnya sama, cuma penjabarannya yang berbeda. Kemudian setelah itu sujud, dan kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh, dahi dan hidung. Ini semuanya harus kena. Jangan alasan hidung saya pesek gitu. Itu bukan alasan. Allah sudah ciptakan begitu, ya sudah terima, gitu kan. Jadi dahi sama hidung harus tersentuh. Ada orang dahinya saja yang turun, ini nggak boleh. 7 anggota tubuh nomor 1 adalah dahi dan hidung, dua-duanya dikenakan. Kemudian 2 dan 3 adalah telapak tangan. Nah ini tadi saya bilang waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sama ini pada saat sujud. Allahu Akbar diletakkan di tempat sujud, posisinya sama dengan kalau kita takbiratul ihram. Ujung jarinya sejajar dengan pundak atau kuping. Kemudian jadi 1, 2, 3. 4 sama 5 adalah kedua lutut, 6 sama 7 2 telapak kaki. Tinggal telapak kaki teman-teman sekalian harus diperhatikan jari-jarinya semua rapat, gitu kan, telapak kaki. Kemudian telapak kakinya dipertemukan, bukan dibuka, dipertemukan. Karena Nabi SAW mempertemukan antara telapak kaki beliau. Maka dipertemukan dan dianjurkan. Imam Malik rahimahullah menekankan kalau bisa jari-jarinya disujudkan. Artinya ditekuk, gitu kan. Jadi bukan cuma berdiri tapi jari-jari diikutkan sujud. Ini termasuk sunnah. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud, duduknya namanya iftirash. Iftirash ini diambil dari kata-kata farash, ya, yang berarti sebenarnya tempat yang digunakan, ya, tempat digunakan untuk terlentang atau tidur, ya. Itu karena telapak kaki kiri kita dipakai untuk didudukin, ya, dan telapak kaki kanan kita berdiri. Itu namanya iftirash, duduk iftirash, gitu kan. Dan duduk iftirash ini sama dengan pada saat kita turun untuk sujud, teman-teman sekalian, sekali lagi patokannya pundak kita saja. Tidak usah lebih daripada pundak. Jangan kena sejadah antum besar, antum lebarin kaki, gitu kan, tidak usah. Apalagi orangnya kecil, untuk apa? Kayak orang lain nggak boleh masuk ke sejadahnya dia. Jangan, cukup pundak kita saja, gitu kan. Jadi ini perlu untuk digarisbawahi. Kemudian pada saat duduk di antara 2 sujud, dianjurkan agar tetap jari-jari rapat, ujung jari sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan menutupin lutut, ya, tapi diletakkan di ujung paha. Dua-duanya jari kita dirapatin seperti waktu takbiratul ihram, diletakkan di atas paha kita, gitu. Sambil membaca dengan tenang, mata tetap ke tempat sujud. Lalu sujud lagi kembali. Kemudian pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, disunnahkan duduk dulu. Ini duduk istirahat, ya kan, gitu. Duduk dulu iftirash. Kemudian sunnahnya melakukan 2 gerakan. Jadi bisa mengepal telapak tangan pada saat mau berdiri ke rakaat kedua, ya. Duduk dulu, kemudian mengepal telapak tangan, ditekan di tanah di bagian depan kita, lalu ini menopang tubuh kita ke atas. Dan jangan berdiri seperti unta yang berdiri. Unta itu bagaimana? Kalau dia mau berdiri, kaki depannya di bawah, itu dia akan menangkat bokongnya dulu, gitu kan. Jadi belakangnya dulu yang diangkat sama dia, baru kemudian depannya berdiri. Jadi kita dianjurkan menekan tubuh, memang membuat tubuh kita berdiri dulu, baru kemudian diikuti dengan anggota tubuh yang lain. Cara yang kedua adalah menekan paha. Di riwayat lain dikatakan Nabi SAW menekan paha. Menekan paha lalu mendorong tubuh ke atas dengan topangan paha tadi. Tapi sama, tetap pundak yang lebih dulu berdiri. Lalu kemudian kembali seperti gerakan awal, kita meletakkan di dada lalu membacanya. Terakhir teman-teman sekalian adalah pada saat kita mau salam. Salam ini khilaf di antara ulama tentang masalah tata cara duduknya. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada hadis bahwasanya Nabi SAW setiap kali salam, gitu kan, beliau duduknya tawarruk namanya, ya. Tadi iftirash itu telapak kaki kiri kita dibaringkan lalu kita duduk di atasnya.
Kalau tawarruk adalah, maaf, bokong kita yang di bawah. Seperti kalau tahiyat terakhir ya. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang pada riwayat bahwasanya setiap kali salam, baik 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, intinya kalau tahiyat untuk salam, maka duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Jadi misal witir 1 rakaat, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tetap bokong kita turun ke tanah, gitu kan. Sholat subuh 2 rakaat ya tetap duduk juga seperti itu. Sholat lebih daripada itu, yang penting salam sama, duduknya tawarruk. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan duduk yang sebenarnya adalah kalau duduk itu 2 rakaat ke bawah, 2 rakaat ke bawah, beranjak daripada riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap 2 rakaat duduknya iftirash, salam atau tidak salam, berarti 2 rakaat ke bawah seperti 1 rakaat witir terakhir. Jumhur ulama mengatakan duduknya tetap iftirash. Telapak kaki kiri kita didudukin. Kalau 2 rakaat seperti subuh juga sama, iftirash juga, dudukin telapak kaki, gitu kan. Kalau sudah lebih dari 2 rakaat, seperti orang menggabungkan antara menggabungkan witir langsung 3 rakaat. Dia kan duduk di tahiyat terakhir saja ya, tidak pakai tahiyat awal, maka duduknya langsung tawarruk. Jumhur mengatakan kalau dia rakaat pertama sama rakaat kedua, maka duduknya tetap iftirash. Kalau lebih dari 2 rakaat baru duduknya tawarruk. Tapi dua-duanya pendapat ini berpegang pada riwayat. Maka sama, saya kembali kepada perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya kalau terdapat riwayat yang kuat dan dipegangi oleh para ulama, maka sebaiknya seorang muslim bisa melakukan keduanya. Sama halnya, jadi minimal kalau antum berpegang pada pendapat jumhur, jangan menyalahkan Imam Syafi'i yang memang memiliki riwayat. Kalau orang berpegang pada riwayat Imam Syafi'i, jangan menyalahkan orang yang berpegang pada pendapat jumhur karena punya riwayat, gitu kan. Jadi ini karena riwayatnya dipegangi maka tidak ada masalah. Sama halnya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, turunnya seseorang ke sujud itu bisa 2 cara. Bisa dengan telapak tangan atau lutut dulu. Dan Syekh Jibrin rahimahullah menyebutkan itu dalam buku beliau. Termasuk di buku yang saya referensikan terbitan Pustaka Ibnu Umar ini, yang ditulis yang bergambar di sini, memang diberikan gambaran kalau cara turun untuk sujud itu 2 cara. Bisa telapak tangan dulu atau bisa lutut dulu. Yang mana termudahkan? Karena ini memang beranjak daripada riwayat juga yang sama. Tinggal salam teman-teman sekalian. Dianjurkan untuk melakukan 2 cara untuk membentuk jari tasyahud. Yang pertama, yang umumnya riwayat yang sahih adalah Nabi SAW mempertemukan antara ibu jari sama jari tengah, membuat lingkaran seperti ini, kemudian jari beliau dinaikkan. Riwayat yang kedua menjelaskan kalau Nabi SAW juga pernah menjepit ibu jari beliau dan ketiga jarinya memegang, gitu kan. Jadi dua-duanya bisa, jangan disalahin, gitu kan. Intinya jari ini ujungnya ada pas di ujung paha, lututnya nggak tertutup. Gitu kan. Lalu khilaf di antara ulama masalah tahiyat juga, kapan diangkat jari, di awal tasyahud kah atau pada saat mengucapkan syahadat. Ini juga khilaf di antara ulama yang tidak ada dalil secara spesifik, secara khusus mengatakan Nabi mengangkat jari pada saat sedang mengucapkan syahadat. Tapi yang ada adalah Nabi SAW pada saat tahiyat mengangkat jari. Itu riwayatnya. Nabi SAW pada saat tahiyat mengangkat jari telunjuk beliau. Nah, kata-kata mengangkat jari telunjuk beliau disampaikan oleh para sahabat membuat ulama menjadi 2 pendapat lagi di sini. Ada yang mengatakan berarti dari awal waktu at-tahiyatu lillah wassalawat sudah naikkan jarinya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak. Nabi SAW dikatakan pada saat tahiyat, ini kan, itu mengangkat jari adalah pada saat tasyahud. Karena umumnya Nabi SAW dalam riwayat lain kalau menyebutkan Allah, beliau menunjuk jarinya ke langit, gitu kan. Sering kali mengucapkan itu. Kalau mengatakan la ilaha illallah, maka ada jari telunjuk ke langit. Atau mengatakan misalnya ya Allah saksikanlah, gitu kan, sabda Nabi SAW. Jadi sering kali jari telunjuk memang digunakan untuk memberikan isyarat kepada Allah. Maka pendapat kedua mengatakan berarti pada saat tasyahud baru diangkat jarinya. Ini juga sama teman-teman sekalian, karena ini ijtihad dari para ulama dengan dalil yang sama, maka jangan disalahkan satu sama yang lain. Penutupan bahasan kita masalah salat adalah salam. Salam ini dianjurkan pada saat kita lagi tahiyat, tegakkan tubuh kita, selalu tegakkan, jangan pernah bungkuk, ditegakkan, gitu kan? Laki-laki perempuan sama saja di sini. Ditegakkan tubuh kita dengan meletakkan tangan di dada, konsentrasi penuh, mata kita di tempat sujud, lakukan gerakan-gerakan dengan ketenangan. Terakhir pada saat duduk pun duduk dengan menegakkan, ya, semua ruas tulang belakang kita ketarik. Kemudian kita melihat ke tempat sujud atau melihat ke jari telunjuk
pada saat kita sedang tasyahud. Dan khilaf di antara ulama tentang masalah tasyahud jari juga. Ada riwayat Tirmidzi yang berbunyi, kata Nabi SAW, gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Ada ulama yang menghasankan, ada ulama yang melemahkannya, gitu kan? Saya pribadi cenderung dengan ulama yang menghasankannya. Artinya memang di sini menggerakkan jari sunnah, gitu kan? Sunnah. Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini lemah, gitu kan? Maka beliau berpendapat untuk tidak menggerakkan jari di tasyahud. Tapi saya punya cuplikan murid beliau sendiri, murid terdekat beliau dari Mesir. Ada cuplikannya sampai sekarang di HP saya dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan waktu saya pernah duduk bersama Syekh Albani di salah satu masjid beliau, kemudian di masjid beliau maksudnya, kemudian saya waktu sholat sempat menggerakkan jari telunjuk saya. Maka saya didatangi oleh Syekh Albani dengan adabnya mengatakan, wahai saudaraku, apa kau punya dalil bahwasanya kau gerakkan jarimu seperti itu? Maka saya pun mengatakan hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda riwayat Tirmidzi, gerakan jari tasyahud lebih keras daripada iblis. Maka Syekh Albani tidak mengatakan kamu salah, karena ijtihad beliau melemahkan hadis itu, tapi banyak ulama yang menghasankannya. Beliau cuma mengatakan, kalaupun kau mau amalkan itu, maka yang dimaksud dalam hadis adalah menggetarkan jari dan bukan menggerakkan. Maka beliau pun mempraktikkan dengan cara menggetarkan tangan. Jadi bukan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkan jari telunjuk itu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi ini, Syekh Albani pun tidak menyalahkan orang yang menggerakkannya. Maka lebih baik kita mengambil fadilahnya. Allahu a'lam apa yang dimaksud iblis lebih keras bagi bidat yang bukan besi, tapi itu adalah sabda Nabi SAW. Kita berpegang pada umumnya ulama yang menghasankannya. Kemudian jari juga telunjuk ini tidak diturunkan kecuali sudah selesai bacaan semua. Lalu kemudian kita balik. Dikatakan Nabi SAW waktu salam itu sampai membuat pipi beliau, putih pipi beliau kelihatan oleh makmum di belakang. Jadi terasa sampai urat leher kita ketarik. Jadi assalamualaikum warahmatullah, tubuhnya nggak bergerak tapi ini saja, sehingga terasa urat-urat leher ini ketarik, ditahan sejenak. Kemudian kita balik lagi assalamualaikum warahmatullah, ini juga sampai terasa ininya ketarik. Dan tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW ini, semua madhab sudah sepakat. Dan ini umumnya cuma ada di Indonesia biasanya. Orang kalau salam ngusap wajah, gitu kan. Jadi ini tidak pernah ada, dan ini juga perlu diperbaikin. Ini perlu diperbaiki karena tidak pernah ada riwayat. Kita pun kalau kembali kepada buku-buku induk Imam Syafi'i yang banyak dipegangi oleh umat Islam di Indonesia, itu tidak pernah beliau menganjurkan untuk mengusap wajah. Jadi teman-teman yang berpegang mazhab Syafi'i pun seperti di Mesir, di beberapa negara lain, mereka tidak ada salam, setelah salam mengusap wajah mereka, gitu kan. Jadi ini termasuk selesai salam berarti sudah selesai. Dan saya pada saat masih sekolah di Mesir dulu, tahun 89 saya pernah SMP di Mesir. Maaf. Sebelum ke Madinah dulu masuk SMA, dengan hikmah Allah saya pernah tinggal di Mesir waktu itu saya kelas 3 SMP. Masuk di Al-Azhar. Lalu metode yang dipakai di Mesir adalah kalau kita mau belajar fikih, maka akan datang pengurus sekolah mengatakan siapa yang bermadzhab Syafi'i. Kebetulan saya sama sepupu saya ada di kota Makassar sekarang, sama-sama saya dari kecil, Masya Allah. Kemudian ada satu orang Komores dari Afrika, teman dekat kami, itu yang angkat tangan. Dan ada beberapa siswa yang lain angkat tangan. Ada yang mengatakan, baik ini gurunya, ada guru kami dulu, guru fikih khusus mazhab Syafi'i. Nanti ada dia katakan siapa yang mazhab Hanafi, si fulan angkat tangan berapa orang. Teman-teman dari Turki waktu itu ada yang angkat tangan, maka pindah di kelas sebelah. Ada mazhab Maliki pindah di sebelah sana, ya, rata-rata dari teman Afrika mazhab Maliki. Kemudian ada mazhab Hambali, ya, ini rata-rata dari Timur Tengah, maka pergi ke kelas yang lain. Jadi kami dulu waktu di Mesir tidak pernah tahu Imam Malik bilang apa, Imam Ahmad bilang apa, saya tidak pernah tahu gitu. Terbalik waktu saya masuk ke Madinah. Di Madinah subhanallah kita didatangkan dengan satu dosen fikih, lalu beliau mengatakan hukum jual anjing misalnya. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, ini dalilnya. Imam Hanifah bilang begini, ini dalilnya. Jadi kita bisa memilih. Kalau zaman dulu tidak gitu. Nah saya pernah duduk sama guru fikih saya ini dan saya masih ingat beliau mengatakan, semoga Allah menjaga. Waktu itu beliau memang matanya buta ya, dan ahli fikih Syafi'i memang. Dan beliau mengatakan, dia tahu nama saya, dia bilang, Khalid, sudah tahu belum kalau khilaf diantara ulama masalah mana salam yang wajib? Apakah dua-dua salam itu wajib atau satu salam saja yang wajib? Gitu kan? Lalu beliau mengatakan,
Kalau selain Syafi'iyah menganggap bahwasanya salam dua-duanya itu, salam satu wajib, salam yang kedua sunnah. Artinya, kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, waktu itu beliau praktikkan di depan saya masih ingat, balik ke sebelah kanan, kemudian pas orang balik ke sebelah kiri, dia mengeluarkan angin, maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya, karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah terbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum selesai salam kedua keluar angin, batal sholatnya semua, gitu kan. Ini khilaf diantara ulama tentang kewajibannya, tapi ini memang tidak masuk dalam dalil secara khusus yang menjelaskan masalah itu. Hanya saja memang ini khilaf diantara ulama yang saya ingin sampaikan ke teman-teman agar lebih jelas berhubungan dengan masalah itu. Allahu a'lam.